Ngebelah video-videonya. Kalau misalkan kita mau edit videonya dengan efek speed duration, misalnya kayak mau dibikin mundur atau mau dibikin cepat atau mau bikin kayak semacam time lapse, kita bisa atur, dilakukan ke kanan pada video yang A1-nya, pilih speed duration. Di sini speed akan menentukan di mana durasi akan menjadi pendek atau menjadi, misalnya kalau saya durasi saya besarkan speednya, otomatis dia makin lama geraknya. Kalau kita minusin, contoh suaranya juga langsung berubah, dia lebih cepat. Nah, dari situ kita membuat title, contoh. Cara simpelnya kita CTRL-T aja. Di sini kita membuat kayak misalnya film. Kita menentukan saja. Contoh. Nah, kita buat title di sini. Oke. Kita close. Kita masukin di atasnya. Jadi kalau kita video, kita bisa lihat ada garis putihnya di sini. Kalau mau masukin kita lagi, misalnya kita mau nulis nama sesuatu, tulis aja di sini misalnya nggak mau gitu, contoh. Kita masukin lagi di sini, misalnya. Jadi ntar di sini tiba-tiba bisa ada tulisannya. Nah, nggak mau Kalau misalnya kita mau masukin lagu, contoh lagu apa aja ya di sini, kita bisa lakuin di sini. Siapa yang kita mau. Nah, lagunya juga kita bisa ada efek-efek di sini juga bisa kita pakai sesuai keinginan. Contoh blur. Kita masukkan di sebuah video titelnya. Nanti dia di sini juga akan agak ngeblur sedikit. Nah, saya akan menjelaskan di video yang udah saya edit, karena ini terlalu lama juga kalau misalnya kita ekspor. Jadi contohnya saya udah buat sedikit video untuk contoh. Ini video yang saya buat. Ini video dokumenter saya soal perjalanan dalam waktu holiday sama kawan-kawan saya. Di sini juga kita bisa buat kayak semacam video-video yang kita mau pakai lagu segala macamnya. Ya ini buat have fun sih sebenarnya kalau buat video-video iseng. Nah ini namanya time lapse. Tadi saya kurang menjelaskan karena kurang mungkin laptop saya untuk membuat time lapse di sini. Jadi pasti akan not responding karena prosesor yang nggak mendukung. Ya, cukup sampai sini presentasi saya. Dan akan dilanjutkan ke teman saya, rekan saya sebelahnya. Adrian. Buat Adrian. Kemudian pilih tipenya Linux, versinya Ubuntu, karena saya memiliki ISO yang Ubuntu. Kemudian kita klik next. Selanjutnya di sini akan menentukan memory size. Disarankan dari VirtualBox-nya kita menggunakan 512 MB, tapi bisa kita ubah sesuai kemauan kita. Bisa ditarik dari drag sini atau mengetiknya dari sini. Saya akan menggunakan 512 MB, kemudian kita klik next. Kemudian pilih create virtual hard drive now, lalu klik create. Pilih yang VDI virtual disk image karena dia akan nanti meminta ISO-nya.
pilih dynamical allocated, klik next, lalu menentukan file location-nya. Karena foldernya sudah diberi nama test3, lalu klik saja next, create. Kemudian klik yang tadi sudah kita buat, test3. Nah, di sini kita memilih ISO-nya. Yang saya punya Ubuntu. Lalu klik start. Tunggu sampai prosesnya selesai. Sini kita memilih bahasanya. Nah, ini seperti Ubuntu yang akan kita install di CD. Karena kalau kita klik install akan memakan waktu yang lama, jadi saya sudah siapkan yang sudah diinstal. Saya matikan dulu. Kemudian saya pilih yang sudah diinstal Ubuntu-nya. Proses di sini agak lama karena dari laptopnya. Nah, ini ada Ubuntu yang sudah diinstal di VirtualBox. Masukkan password ini ada di settingan saat kita menginstal. Kita masukkan passwordnya. Kemudian VirtualBox ini akan menjalankan OS Ubuntu seperti seharusnya. Sekian dulu dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adrianus Rizky. Selanjutnya kita klik finish. Dan ini hasil penampilan yang telah dibuat tadi, stop motion menggunakan Movie Maker. Ini tadi durasi yang kita perpanjang bagian fotonya. Sekian presentasi dari saya. Rizky akan menjelaskan stop motion menggunakan Movie Maker. Pertama nih, di sini saya sudah mempunyai beberapa foto dari step by stepnya seperti ini. Di sini saya akan menggabungkan stop motion ini menjadi sebuah video. Kita buka aplikasi Movie Maker-nya. Setelah kita buka, kita import video picture yang telah tadi kita masukkan. Setelah selesai, kita memilih tools, option. Kita pilih namanya, penampilan durasinya. Dari tiap-tiap foto kita pilih 0,75. Setelah itu selesai,
Kita kontrol A semua gambar yang ada di sini, kita tarik ke bawah, pindahkan ke bagian sini. Setelah selesai ini, kita lanjut untuk mengedit videonya. Di sini ada 3 pilihan video efek seperti ini, dan kita bisa melihatnya di tampilan sebelah sini. Misalnya kita mau masukkan fade out, ini salah satunya. Kita rubah dulu ke show storyboard, kita tarik, kita masukkan di bagian tanda bintang ini. Lalu untuk video transisi ini kita memasukkannya di tengah-tengah dari kedua foto di sini, kita masukkan di daerah sini, tapi di sini saya tidak menggunakannya. Jika sudah selesai dan dari salah satu foto di antara yang kita punya ini mau diperpanjang durasi penampilannya, kita ketik show timeline-nya. Misalnya kita pilih gambar yang ini, kita mau perpanjang durasinya dari yang telah kita tentukan. Jika sudah selesai, kita lanjut ke bagian file, save movie file. Kita pilih my computer, kita beri nama filenya tersebut. Kita lanjut next. Di sini kita akan ditampilkan 3 pilihan base quality yang telah direkomendasikan, base of the first size, ukuran size yang kita inginkan, dan pengaturan yang lainnya. Kita gunakan yang recommended. Kita next. Dan di sini akan proses penyimpanan. Kita akan convert. Di sini ada name, ada location, general, checklist, video rendering, video, audio, dan capture. Nama sesuai apa yang kita mau, contoh. Dan location kita menentukan kita mau taruh file ini di mana, jadi kita taruh di lokasi aja. Lalu yang karena laptopnya agak-agak lola. Nah, di sini kita ada toolbar file, edit, create, square, marker, title, Windows, and help. Dan kita di sini akan membuat formatnya. Cara simpelnya kita mencet CTRL-N aja. Nah, di sini kita akan new square. Nah, ini menentukan resolusi, di mana kita akan video itu merekam memakai jenis kamera apa. Saya memilih dari DSLR dengan resolusi 1080p 25 fps. Nah, di sini kita sudah bisa memulai edit. Di sini kan ada juga ada efek, ada audio clip, mixer, dan metadata. Cara simpelnya kita bisa seret data aja, kita grab dari file yang kita mau. Contoh video, misalkan saya masukkan di sini 2 video. Nah, di sini sudah terdapat 2 video yang akan kita mau edit. Pertama kita masukin. Di sini kan ada F2, F3, F2, F1, A1, A2, A3. Itu hanya menentukan letak file yang akan kita taruh. Nggak ditaruh posisi di mana aja, ini tidak masalah. Tapi taruh di yang lebih simpelnya aja. Contohnya kan biasa diputar. Nah, kalau misalnya kita memanfaatkan video, di sini bisa kita kecilin.
kita pendekkan videonya, berapa durasinya sesuai apa yang kita mau. Nah, kita bikin durasi, kita pendekin seberapanya aja ya. Nah, contoh kita gabungin aja satu. Kalau misalnya kita gabungin dari kartu ini, misalnya kalau kita play dari ujung, langsung kepindah kan. Kalau misalkan kita mau mengangkat videonya, misalnya kita mau buang dari tengah-tengah video tersebut, kita bisa mengangkat ditandai dari mana yang kita mau. Contoh kita belah seperti ini. Jadi kita bisa langsung kita belah video-videonya. Kalau misalkan kita mau edit videonya dengan efek speed duration, misalnya kayak mau dibikin mundur atau mau dibikin cepat atau mau bikin kayak semacam time lapse, kita bisa atur, dilakukan tekanan pada video yang satunya, pilih speed duration. Di sini speed akan menentukan di mana durasi akan menjadi pendek atau menjadi, misalnya kalau saya durasi saya besarkan speednya, otomatis dia makin lama gerak. Kalau kita minusin, contoh suaranya juga sendiri lah, dia lebih cepat. Nah, dari situ kita membuat titel, contoh. Dulu cara simpelnya kita CTRL aja. Di sini kita membuat kayak misalnya film. Kita membuat saja. Contoh. Nah, kita buat titel di sini. Oke. Terus kita masukin di atasnya. Jadi kalau kita video, kita bisa lihat ada garis putihnya di sini. Kalau masukin kita lagi, misalnya kita mau nulis nama sesuatu, tulis aja di sini misalnya nggak mau contoh. Masukin lagi di sini, misalnya. Jadi kita di sini tiba-tiba bisa ada tulisannya. Nah, mau kalau misalnya kita mau masukin lagu, contoh lagu apa aja ya di sini, kita bisa lakuin di sini. Siapa yang kita mau? Nah, lagunya juga kita bisa ada efek-efek di sini juga bisa kita pakai sesuai keinginan. Contoh blur, kita masukkan di sebuah video titelnya. Tapi dia di sini juga akan agak memblur sedikit. Nah, saya akan menjelaskan video yang udah saya edit karena ini terlalu lama juga kalau misalnya kita ekspor. Jadi contohnya saya udah buat sedikit video untuk contoh. Ini video yang saya buat. Ini video dokumenter saya selama perjalanan dalam waktu holiday sama kawan-kawan saya. Ini juga kita bisa buat kayak semacam video-video yang kita mau, pakai lagu segala macamnya. Ini buat Evan sih sebenarnya kalau buat video-video iseng. Nah ini namanya time lapse. Tadi saya kurang menjelaskan karena
kurang mungkin laptop saya untuk membuat timelapse di sini, jadi pasti akan not responding karena prosesor yang nggak mendukung. Ya, cukup sampai sini presentasi saya. Aplikasi ini berguna untuk menginstal OS yang lain tanpa harus menimpanya di hard disk. Pertama, buka aplikasi Oracle VirtualBox Manager-nya, kemudian klik new, lalu ketikkan nama yang kita inginkan. Contoh, saya bikin nama tes 3, kemudian pilih tipenya Linux, versinya Ubuntu karena saya memiliki ISO yang Ubuntu. Kemudian kita klik next. Selanjutnya di sini akan menentukan memory size. Disarankan dari VirtualBox-nya kita menggunakan 512 MB, tapi bisa kita ubah sesuai kemauan kita. Bisa ditarik dari drive sini atau mengetiknya dari sini. Saya akan menggunakan 512 MB, kemudian kita klik next. Kemudian pilih create virtual hard drive now, lalu klik create. Pilih yang VDI virtual disk image karena dia akan nanti meminta ISO-nya. Pilih dynamical allocated, with next. Lalu menentukan file location-nya. Dan foldernya sudah diberi nama test juga, lalu klik next. Kemudian klik yang tadi sudah kita buat, tes juga. Nah, di sini kita memilih ISO-nya. Yang saya pilih di situ. Lalu klik start. Prosesnya. Di sini kita memilih bahasanya. Nah, ini seperti dari Ubuntu yang akan kita install di sini. Karena kalau kita install akan memakan waktu yang lama, jadi saya sudah siapkan yang sudah diinstal. Sekarang kita remove. Kemudian saya pilih yang sudah diinstal di Ubuntu-nya. Proses disknya agak lama karena dari laptopnya. Nah, ini yang dulu saya sudah diinstal di VirtualBox. Masukkan password ini ada di settingan saat kita menginstal. Saya masukkan passwordnya. Kemudian VirtualBox ini akan menjalankan OS Ubuntu seperti harusnya. Sekian dulu dari saya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adrianus Rizky. Menjelaskan stop motion menggunakan Movie Maker. Pertama ini di sini saya sudah mempunyai beberapa foto dari
step by stepnya seperti ini. Di sini saya akan menggabungkan stop motion ini menjadi sebuah video. Kita buka aplikasi Movie Maker-nya. Setelah kita buka, kita import video picture yang telah tadi kita masukkan. Selesai, kita memilih tools option, kita pilih lamanya, penampilan durasinya dari tiap-tiap foto, kita pilih 0,75. Setelah itu selesai, kita kontrol A semua gambar yang ada di sini, kita tarik ke bawah, pindahkan ke bagian sini. Setelah selesai ini, kita lanjut untuk mengedit videonya. Di sini ada 3 pilihan, video efek seperti ini, dan kita bisa melihatnya di tampilan di sebelah sini. Caranya kita memasukkan fade out ini salah satunya. Kita ubah dulu ke storyboard, kita tarik, kita masukkan di bagian tanda bintang ini. Lalu untuk video transisi ini kita memasukkannya di tengah-tengah dari kedua foto di sini, kita masukkan di daerah sini, tapi di sini saya tidak menggunakannya. Jika sudah selesai dan dari salah satu foto di antara yang kita punya ini mau diperpanjang durasi penampilannya, kita potong timelinenya. Misalnya kita pilih gambar yang ini, kita mau perpanjang durasinya dari yang tadi kita tentukan. Jika sudah selesai, kita lanjut ke bagian file, save movie file. Kita pilih My Computer, kita beri nama file tersebut. Kita lanjut next. Di sini kita akan ditampilkan 3 pilihan base quality yang telah direkomendasikan. Base of the first size, ukuran size yang kita inginkan, dan pengaturan yang lainnya. Kita gunakan yang recommended. Kita next. Dan di sini akan proses penyimpanan. Selanjutnya kita klik finish. Dan ini hasil penampilan yang telah dibuat tadi, motion menggunakan Movie Maker. Ini tadi durasi yang kita perpanjang bagian fotonya. Sekian presentasi dari saya.